Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afdal Yusra dengan nomor induk mahasiswa 19 10 85 10 13 akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Motivasi Tiongkok Memperbaiki Hubungan Bilateral dengan Korea Selatan Pasca Polemik Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD. Sejak normalisasi tahun 1992, Tiongkok Korea Selatan telah menunjukkan perkembangan hubungan yang progresif. Data 2015 menunjukkan Tiongkok sebagai mitra ekspor utama Korea Selatan. Selain itu, Tiongkok turut mendukung denuklisiasi semenanjung Korea yang merupakan ancaman Korea Selatan. Penempatan THAD ternyata telah membawa situasi baru bagi hubungan bilateral Korea Selatan dengan Tiongkok. Keagresifan peledakan rudal balistik Korea Utara dengan 32 kali uji coba peledakan selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 menjadi motif Korea Selatan membentuk kesepakatan keamanan dengan Amerika Serikat melalui THAAD pada tahun 2016. Tiongkok namun menolak penempatan THAAD dengan alasan THAAD mampu mengancam sistem persenjataan Tiongkok, mengancam stabilitas keamanan nasional dan kawasan Asia Timur. Kemudian, penolakan Tiongkok menghasilkan pembalasan ekonomi yang merugikan Korea Selatan dengan prediksi 7,3 miliar US dollar. Hal tersebut berdampak bagi Tiongkok dengan menurunnya sense of favorability Korea to China dari 61% menjadi 34%. Pada akhirnya, Trinos diinisiasikan Korea Selatan dalam memperbaiki hubungan bilateral pasca polemik dan diterima oleh Tiongkok. Trinos berisikan yaitu tidak adanya instalasi tambahan THAD, tidak adanya aliansi pertahanan misi lainnya dengan Amerika Serikat, dan tidak adanya aliansi trilateral dengan Amerika Serikat dan Jepang. Untuk rumusan masalah, penempatan THAD di Korea Selatan memicu polemik dalam dinamika hubungan bilateral Korea Selatan-Tiongkok. Trinos menjadi kesepakatan kedua negara untuk memperbaiki hubungan bilateral. Melihat fenomena tersebut, Tiongkok kerap menghadapi persinggungan kepentingan di Asia Timur, sehingga motivasi Tiongkok perlu untuk dikaji dalam memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan pasca polemik Terminal High Altitude Area Defense. Untuk pertanyaan penelitian, apa motivasi Tiongkok memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan pasca polemik THAAD? Tujuan penelitian yaitu mengetahui dan menganalisis motivasi Tiongkok dalam memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan pasca polemik THAAD. Untuk manfaat penelitian, secara akademis menambah referensi literatur terkait kebijakan luar negeri Tiongkok, terkhususnya pada perbaikan hubungan bilateral dengan Korea Selatan pasca polemik THAAD, serta menambah referensi pada kajian kawasan Asia Timur. Secara praktis, sebagai penggambaran analitis bagi pemangku kepentingan nasional dalam analisis kebijakan luar negeri, terkhusus dalam melihat motivasi Tiongkok memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan pasca polemik THAAD. Di jam pustaka, saya menggunakan beberapa referensi, yaitu Sokihan, Resetting the South Korea-China Relationship, The THAAD Controversies and Their Aftermath pada tahun 2019, J. Yong Lee, The Geopolitics of South Korea-China Relations, Implications for U.S. Policy in the Indo-Pacific pada tahun 2020, Wasim Ishak, Analysis of China Foreign Policy of Building Harmonious World, Lesson and Implication for Pakistan pada tahun 2017, Jian Jiang, China's New Foreign Policy under Xi Jinping Towards Peaceful Rise 2.0 pada tahun 2015, dan Joseph Chang, China's Regional Strategy and Challenge in East Asia pada tahun 2013. Untuk kerangka konseptual, saya menggunakan konsep kebijakan luar negeri yang dirumuskan oleh Brunton dan Kegley pada tahun 2016 dalam mengidentifikasi 5 determinan negara dalam bentuk kebijakan luar negeri. Yang pertama yaitu military capabilities. Dilihat kemampuan militer suatu negara akan memberikan batasan atau peluang dalam menentukan ketindakannya di sistem internasional melalui kebijakan luar negeri. Yang kedua yaitu economic conditions. Semakin tinggi tingkat perkembangan ekonomi suatu negara, maka semakin besar dorongan negara tersebut untuk aktif berperan dalam dinamika politik global. Type of government, lingkungan politik domestik yang dihadapi suatu pemerintahan negara akan berpengaruh secara signifikan dalam pemutusan suatu kebijakan. Yang keempat, global distribution of power. Polarisasi global mengindikasikan bagaimana negara-negara mendapatkan keberpihakannya atas kekuatan tertentu sehingga membantu kemitraan tertentu. Dan yang kelima itu geopolitical factors. Geopolitik merupakan posisi geografis negara yang dapat memberikan keuntungan ataupun hambatan baginya dalam menentukan kebijakan luar negeri. Untuk metode penelitian, saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis dalam batasan penelitian dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 yang merupakan rentang tahun terjadinya polemik THAAD. Untuk teknik pengumpulan data, studi kepustakaan, unit dan level analisis yaitu unit hubungan bilateral Korea Selatan dengan Tiongkok untuk teknik eksplorasi polemik THAAD. Teknik analisis data yaitu data dianalisis melalui operasionalisasi konsep kebijakan luar negeri oleh Brunton dan Kegley pada tahun 2016. Sistematika penulisan pada bab 1 itu pendahuluan, bab 2 di Tiongkok dalam dinamika kawasan Asia Timur, bab 3 sistem keamanan THAAD dalam polemik Korea Selatan Tiongkok, bab 4 motivasi Tiongkok memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan pasca polemik THAAD, dan yang kelima yaitu penutup. Termasuk pada bab 2. Bab 2 dianalisis Tiongkok dalam dinamika kawasan Asia Timur.
Yaitu kita melihat bagaimana dinamika Tiongkok dalam kemitraan strategis dengan Korea Selatan. Terlihat bagaimana sejarah hubungan bilateral Tiongkok Korea Selatan yang dimulai pada pola hubungan yang bersifat bermusuhan di mana Tiongkok membantu Korea Utara dalam perang Korea pada tahun 1950-an. Kemudian seiring berjalannya waktu hubungan kedua negara membaik setelah diadakannya normalisasi pada tahun 1992 sehingga membentuk kemitraan strategis terutama pada sektor ekonomi. Kemudian dilihat bagaimana tantangan Tiongkok dalam dinamika kawasan Asia Timur, yaitu telah terjadi beberapa polemik-polemik yang dihadapi oleh Tiongkok, yaitu sengketa teritorial Tiongkok dengan Jepang, kemudian isu kedaulatan Tiongkok dan Taiwan dalam merangkul kembali Taiwan berdasarkan One China Policy. Kemudian juga dilihat kebijakan luar negeri Tiongkok untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut di kawasan Asia Timur. Dalam sejarahnya, Tiongkok telah memiliki arah kebijakan luar negeri yang mendukung kemitraan untuk menciptakan perdamaian dunia, yaitu melalui New Security Concept, Peaceful Rise, dan Neighborhood Diplomacy. Untuk di bab 3, dijelaskan sistem keamanan THAAD dalam polemik Korea Selatan. Pada bab ini telah dijelaskan bahwa THAAD dalam kerjasama keamanan Amerika Serikat dengan Korea Selatan ini dalam melihat sistem keamanan anti rudal balistik. Kemudian THAAD ini akhirnya ditempatkan di Korea Selatan sebagai bentuk tindakan defensif Korea Selatan terhadap ancaman rudal balistik Korea Utara yang terus meningkatkan agresivitasnya di kawasan Asia Timur. Kemudian dilihat bagaimana respon Tiongkok terhadap penempatan THAAD di Korea Selatan. Respon Tiongkok dalam menolak penempatan THAAD ini berimbas kepada pembalasan ekonomi Tiongkok sebagai respon atas penempatan THAAD di Korea Selatan. Kemudian terakhir dijelaskan bagaimana perbaikan hubungan bilateral Korea Selatan Tiongkok pasca polemik THAAD, yaitu dengan tercapainya trade nose sebagai kesepakatan antara kedua negara untuk memperbaiki hubungan bilateral setelah menghadapi polemik, yaitu pembahasan ekonomi dan penolakan-penolakan serta ancaman keamanan ataupun persinggungan kepentingan lainnya di antara kedua negara akibat penempatan THAAD. Selanjutnya pada bab 4, yaitu motivasi Tiongkok memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan pasca polemik THAAD telah dianalisis menggunakan determinan-determinan yang telah diidentifikasi oleh Blanton dan Kegley dalam kerangkanya. Yang pertama yaitu ada determinan military capabilities. THAAD sebagai hasil kemitraan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat memiliki radar X-band yang mampu menjangkau rudal balistik hingga jarak 1000 km. Hal ini tentu ditolak oleh Tiongkok dengan alasan bahwa hal ini mampu mendeteksi aktivitas rudal balistik Tiongkok, kemudian akan berpotensi untuk dikirimnya data tersebut dan mentransfer data lintasnya ke Amerika Serikat yang merupakan rival Tiongkok. Otomatis hal ini menjadi ancaman bagi Tiongkok dalam persenjataan militernya. Kemudian akhirnya keputusan Tiongkok untuk perbaiki hubungan bilateral didasarkan atas terjawabnya kekhawatiran Tiongkok tadi terhadap potensi ancaman keamanan melalui Three Nose. Kekhawatiran atas radar X-band THAAD yang mampu mendeteksi aktivitas rudal balistik Tiongkok terjawab dengan tidak adanya penambahan baterai THAAD. Kemudian, komitmen tidak adanya aliansi pertahanan rudal dengan Amerika Serikat menjadi jawaban motivasi Tiongkok untuk meminimalisir kekhawatirannya ancaman persenjataan militer yang mampu mentransfer data lintasan ke Amerika Serikat. Oleh karena itu, determinan military capabilities berpengaruh dalam keputusan Tiongkok untuk memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan pasca polemik Terminal High Altitude Area Defense. Determinan yang kedua yaitu economic conditions. Korea Selatan telah menghadapi pembalasan ekonomi dari Tiongkok akibat penempatan THAAD. Pembalasan ekonomi ini berupa pemboikotan konten hiburan asal Korea Selatan, pemboikotan akses wisatawan Tiongkok ke Korea Selatan, dan pemboikotan diskriminasi produk asal Korea Selatan. Padahal, Tiongkok merupakan salah satu negara sebagai mitra pertukaran barang dan jasa terbesar bagi Korea Selatan. Hallyu sendiri atau konten hiburan Korea Selatan, Tiongkok telah menjadi negara persebaran pertama. Dengan data pada tahun 2015 menunjukkan Tiongkok sebagai pasar terbesar kedua Hallyu dengan keuntungan 27,6% berdasarkan data oleh Cochiver. Kemudian pariwisata pada tahun 2016 yaitu pada bulan Juli 53% wisatawan asing yang datang ke Korea Selatan berasal dari Tiongkok yang menunjukkan bahwa setengah wisatawan asing itu berasal dari Tiongkok. Selanjutnya perdagangan barang, produk kosmetik, otomotif, makanan, pakaian dan lain-lain yaitu Korea Selatan telah bergantung 26,1% untuk ekspor ke Tiongkok dibandingkan dengan 5 negara mitra terbesar lainnya. Kemudian WITS menyebutkan bahwa tahun 2015 PDB Korea Selatan bergantung pada kegiatan ekspor. Ketergantungan seperti ini yang telah dialami oleh Korea Selatan menjadi ancaman Korea Selatan sendiri untuk memicu pembahasan ekonomi. Maka setelah diterimanya proposal Trinos oleh Tiongkok menyebabkan
menyebabkan melunaknya Tiongkok dari tindakan sebelumnya yang memberikan pembalasan ekonomi, kemudian merespon dengan penolakan. Sebab Trinos memiliki hasil fungsional tertentu bagi Korea Selatan karena berhentinya fenomena pembalasan ekonomi oleh Tiongkok. Sehingga determinan economic conditions berpengaruh bagi Tiongkok dalam motivasi memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan pasca polemik THAD. Untuk indikator yang ketiga atau determinan yang ketiga itu type of government. Tiongkok memiliki sistem pemerintahan dengan satu partai yaitu Communist Party of China atau CPC. Sistem birokrasi perumusan kebijakan luar negeri Tiongkok terdiri dari Ketua CPC, National People's Congress, dan juga Dewan Negara. NPC atau National People's Congress memiliki badan politbiro atau politik biro dengan NPC ke-18 terdiri dari 25 anggota dan 7 standing committee. Adapun tugas dan fungsi dari standing committee ini yaitu Standing Committee ini bisa mengadakan pertemuan di luar Kongres Partai Nasional yang diadakan tahunan guna memutuskan kebijakan atas dasar pertimbangan konsensus. Kemudian, the Standing Committee decides whether to ratify or abrogate treaties and important agreement reached with other countries. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita dapat menganalisis berdasarkan respon dari aktor-aktor pemerintahan pusat Tiongkok terhadap penempatan THAD yang menunjukkan sikap penolakan, yaitu dari Li Keqiang merupakan standing committee yang menolak THAD pada tahun 2017, Xi Jinping menolak THAD pada tahun 2019, pun dengan Wang Yi sebagai Menlu Tiongkok dan Hong Lei sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Pernyataan pihak pemerintahan pusat Tiongkok yang berwenang dalam perumusan kebijakan luar negeri menunjukkan sikap penolakan. Hal ini mengindikasikan suara yang sama dari pihak-pihak eksekutif birokrasi pemerintahan pusat Tiongkok, sebab berdasarkan tugas dan fungsi Standing Committee serta peran Kementerian Luar Negeri, sistem birokrasi ini bisa merumuskan keputusan negara melalui kebijakan luar negeri tanpa pertimbangan yang panjang dari pihak eksternal. Dapat diidentifikasi bahwa setelah tercapainya Trinos dalam menjawab tuntutan penolakan, Tiongkok seketika menerima proposal tersebut untuk memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan pasca polemik THAD. Sehingga determinan type of government Tiongkok melalui sistem pemerintahan satu partai berpengaruh bagi Tiongkok dalam motivasi memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan pasca polemik THAD. Untuk yang keempat, yaitu global distribution of power. Polarisasi didefinisikan oleh Watts sebagai poros sistem internasional atas distribution of power atau kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara. Sejak akhir Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat telah aktif mempertahankan kehadiran politik melalui strategi rebalance. Kemudian dengan Tiongkok turut menjadi kekuatan baru dan membentuk kutub yang berpengaruh di sistem internasional, sehingga Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi contoh polarisasi dunia saat ini. Kemitraan Amerika Serikat bersama dengan Korea Selatan melalui THAD telah mengancam posisi Tiongkok di sistem internasional. Influence Amerika Serikat terhadap Korea Selatan yang juga merupakan mitra Tiongkok sehingga ditentang oleh Tiongkok akan memicu keberpihakan Korea Selatan sehingga akan menjadi ancaman bagi Tiongkok. Motivasi Tiongkok memperbaiki hubungan bilateral dapat dianalisis berdasarkan determinan global distribution of power. Sebab penerimaan Tiongkok atas Trinos dapat diidentifikasi sebagai media dalam mengurangi pengaruh Amerika Serikat di sistem internasional. Untuk determinan terakhir yaitu geopolitical factors. Tiongkok dalam isu geopolitik kerap bertentangan dengan beberapa negara di kawasan Asia Timur. Persinggungan kepentingan antara Tiongkok dengan negara tetangga berpotensi mengganggu stabilitas politik internasional Tiongkok dalam mencapai kepentingan nasional ataupun sekadar menjaga kepentingannya. Pada dasarnya, Tiongkok telah mempromosikan arah kebijakan negeri dengan tujuan menumbuhkan rasa saling percaya, memberikan keuntungan dan kesetaraan melalui kemitraan, yaitu New Security Concept, Peaceful Rise, dan Neighborhood Diplomacy. Dalam berhadapan dengan negara tetangga, Tiongkok berkomitmen untuk membentuk hubungan yang bersahabat melalui neighborhood diplomacy. Wang Yi menyatakan untuk memaksimalkan hubungan kerjasama regional dalam rangka menjaga hubungan baik dengan negara tetangga. Pun dengan Xi Jinping menyatakan nilai-nilai geografis dengan negara tetangga memiliki arti strategis yang harus dibangun melalui hubungan persahabatan. Sehingga determinan geopolitical factors berpengaruh dalam menganalisis motivasi Tiongkok. Hal tersebut dapat dilihat pada nilai-nilai neighborhood diplomacy Tiongkok dalam merangkul negara-negara tetangga membentuk pembangunan yang damai. Sebab sebagai negara tetangga, Korea Selatan telah menjadi negara tetangga yang strategis bagi Tiongkok dalam melakukan kemitraan bilateral hingga multilateral. Selanjutnya itu bab terakhir atau bab penutup. Dapat disimpulkan bahwa analisis yang dilakukan dengan kerangka konseptual determinan kebijakan luar negeri melalui determinan military capabilities, economic conditions, type of government, global distribution of power, dan geopolitical factors telah diidentifikasi bahwa determinan ini berpengaruh dalam motivasi Tiongkok untuk memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan pasca polemik THAD. Adapun saran yang dapat disampaikan yaitu kepada peneliti selanjutnya untuk mengumpulkan informasi rinci terkait kompleksitas kawasan Asia Timur berdasarkan rasionalisasi peristiwa sejarah sehingga mampu memberikan analisis terkait kebijakan negeri yang lebih baik. Selanjutnya, untuk penelitiannya, sarankan melihat bagaimana perkembangan hubungan bilateral Korea Selatan Tiongkok pasca tercapainya keputusan untuk perbaiki hubungan bilateral pasca polemik THAD. Demikian presentasi saya terkait hasil penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.